Setelah mencermati persidangan hingga hari ini, pemeriksaan terdakwa M. Carry dalam persidangan dugaan korupsi Pertamina dalam persewaan terminal maupun kapal, saya semakin yakin bahwa ada dugaan korupsi dalam perkara ini. Dan yang poin utama adalah audit perhitungan kerugian negara ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang mencatat banyak hal dalam persidangan kemarin-kemarin. Biasanya pengacara perkara korupsi itu kan selalu mempermasalahkan kalau auditnya dilakukan oleh BPKP, kantor akuntan publik, kantor perguruan tinggi, dan juga oleh internal, begitu dimasalahkan dengan mengatakan bahwa auditnya tidak sah karena tidak dilakukan oleh BPK sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 45 atau oleh undang-undang oleh BPK itu sendiri. Nah, kalau ini kan audit perhitungan kerugian negaranya kan sudah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Jadi saya sangat percaya bahwa proses ini memang diduga korupsi. Misalnya dalam sewa terminal itu bahkan sebenarnya belum dipunyai oleh M. Carry, itu sudah diminta kerjasama dengan Pertamina. Baru kemudian dibeli gitu. Dan juga sewa kapal juga begitu. Kapalnya belum dipunyai tapi sudah meminta dilakukan kerjasama, bahkan ada faktor pengaruh bapaknya Riza Khalid gitu. Ya dugaan lah ya, memang masih pada posisi, tapi itu menurut saya karena apa? Ada dugaan hal-hal yang penyimpangan karena nyatanya kemudian melakukan pinjaman kepada bank gitu. Nah, dari bank itu kemudian mengucurkan, tapi sebenarnya kerjanya belum ada, kerjasamanya belum ada, sehingga kemudian istilah saya ya sebenarnya dari bisnis ini sesuatu yang tidak proper atau tidak layak sebenarnya untuk dilakukan. Dan kemudian ada dugaan monopoli juga di sana. Untuk terminal maupun untuk sewa kapal itu ada dugaan monopoli juga. Dan itu sudah dibedah oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi saya meyakininya bahwa ini proses persidangan ini sudah semakin mampu membuktikan bahwa ada dugaan korupsi di sana. Gitu. Nah, sisi lain berkaitan dengan telah diterbitkannya red notice oleh Interpol kepada tersangka Riza Khalid, saya mengapresiasi dan mendukung penuh untuk dilakukan langkah-langkah selanjutnya. Dan tidak gampang ini untuk mendapatkan red notice ini, maka pemerintah Indonesia, baik Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Kejaksaan Agung harus mampu memulangkan Riza Khalid baik dalam bentuk deportasi ataupun ekstradisi gitu. Karena kalau tidak dilakukan itu nanti malah semakin berat untuk menegakkan keadilan. Karena sudah sekian lama ini proses ini terkatung-katung dan rasanya dulu istilah papa minta saham itu kan sulit menyentuh Riza Khalid itu. Dan ini kan diduga merugikan negara 2,7 triliun, besar sekali loh ini kan gitu. Sehingga ya harus kita dorong untuk segera bisa dipulangkan. Nah, kalau tidak dipulang-pulangkan, saya sudah menuntut untuk sidang in absensi aja gitu. Atau kalau nanti mangkrak ya saya gugat pra peradilan lagi gitu, penegak hukumnya gitu. Jadi ini satu rangkaian melengkapi bahwa proses persidangan ini, maka red notice ini harus dimanfaatkan betul. Jangan kemudian setelah dapat red notice malah tidak dilakukan upaya-upaya serius untuk memulangkan Riza Khalid. Saya berharap ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh sebagaimana memulangkan beberapa buron yang di luar negeri oleh penegak hukum kita, Samadikun Hartono, juga pernah Joko Chandra dan lain sebagainya. Dan ini saya berharap untuk bisa dilaksanakan dengan baik lagi. Sekian, makasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.